Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlia Kilmas, NIM 22040101 triple 04. Di pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yaitu implementasi sistem multimedia dalam kehidupan manusia pada perusahaan di Recare. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri itu ada di sistem multimedia. Nanti selanjut dari nanti saya akan menjelaskan materi yang saya ambil dari perusahaan diri care ini. Selanjutnya nanti baru kita ke aplikasi yang ada aplikasi diri care. Lanjut. Nah, yang pertama dalam materi atau presentasi kali ini itu ada dalam yang pertama itu ada konteks digital dalam pelayanan kesehatan. Yang dimana eh, yang pertama itu ada tentang transformasi fundamental di era digital. Nah, kita tahu nih, sejak COVID 2000, sejak COVID di 2019, eh, pokoknya di era-era COVID-19 itu banyak banget yang perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pelayanan kesehatan, yang dimana makin ke sini eh, di pelayanan kesehatan ini, khususnya ada pada diri care, tidak semua orang itu memiliki akses yang baik. Contohnya kalau misalnya saya sendiri itu di kota saya pada saat itu kurang banget ada klinik yang tentang perawatan kulit gitu. Nah, jadi dengan adanya diri care ini, eh, dengan adanya diri care ini kita jadi terbantu seperti itu. Yang kedua itu adalah teknologi informasi merubah paradigma pelayanan kesehatan. Ya, benar banget. Ini contohnya adalah misalnya yang tradisional yang tadi eh, bersifat konvensional, jadi pasien tuh harus datang ke klinik ataupun ke rumah sakit, terus menunggu antrian yang panjang, dan setelah itu mendapatkan informasi namun terbatas, seperti itu. Nah, di perkembangan teknologi yang saat ini, yang berupa dengan sistem multimedia, ini merupakan solusi yang inovatif dan kompleksitas informasi mengenai medis, seperti itu. Nah, multimedia yang konteks dalam kesehatan ini bukan sekadar pengguna teknologi, melainkan sebuah revolusi atau cara kita memahami, mengakses, mengelola informasi kesehatan tersebut. Nah, uh, belum pada itu, kita tuh perlu tahu apa sih itu sistem multimedia. Nah, sistem multimedia itu adalah kombinasi dari berbagai format digital, yang dimana itu berupa teks, berupa grafik, video, maupun audio. Yang dimana ini memungkinkan interaksi dan navigasi yang lebih dinamis, yang apa, mengubah cara informasi kesehatan yang disajikan dan dikonsumsi. Nah, karakteristik utama pada interaktivitas ini, pengguna tuh dapat berinteraksi langsung dan dengan konten-konten yang ada pada platform tersebut. Terus juga um, platform atau pelayanan kesehatan ini itu bisa di multi-platform, yang dimana ini bisa disajikan secara web maupun aplikasi, dan juga di beberapa media sosial lainnya seperti itu. Ada stabilitasnya juga itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, karena setiap individu itu kan beda-beda ya permasalahannya. Nah, untuk fokus utama kita itu implementasi multimedia di perusahaan diri care ini. Lanjut, nah di sini ada
teknologi pendukung utama pada diri care. Di mana yang pertama itu ada kompleksitas informasi kesehatan, yang dimana di diri care ini penyajian informasinya itu mudah dicerna. Eh, Bisa dibilang dia itu eh, websitenya friendly ya, friendly dan enak untuk dimata dan penggunaan bahasa-bahasanya itu sangat mudah untuk orang awam itu memahami kayak gitu. Dengan kombinasi teks, eh, video maupun audio yang ada di dalam platform tersebut. Terus juga ada keterbatasan akses layanan kesehatan, di mana dengan adanya diri care ini kita yang di daerah terpencil maupun di daerah yang belum ada kliniknya itu kita bisa konsultasinya itu secara online dan juga memonitor uh, jarak jauh pastinya gitu. Dan ini memudahkan uh, orang yang di terpencil itu bisa merasakan gitu. Jadi dia juga bisa merawat dan dia bisa mendapatkan informasi yang baik dari ahlinya. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong implementasi. Ini masih ada yang tadi, yaitu adalah personalisasi pelayanan. Yang dimana meskipun dalam platform pendekatan individualnya ini sangat-sangat baik dan pelayanan yang ada pada diri care ini sangat ramah, tidak jauh berbeda dengan uh, saat interaksi langsung seperti itu. Dan juga adaptasi berdasarkan kebutuhan spesifik karena di dalam diri care ini banyak uh, banyak sekali masalah gitu, banyak sekali pilihan masalah tentang kesehatan pada muka, skin, terus pada rambut maupun pada body gitu. Jadi kita tinggal memilih kita tuh ada permasalahan di apa gitu. Dan selanjutnya kita tinggal konsultasi. Nah, untuk arsitektur teknologi multimedia di diri care ini, platformnya tentu saja berkonsultasi online, di mana chatnya itu secara real time dengan tenaga medis. Terus dua, ada rekam medis elektronik. Jadi selama percakapan kita konsultasi dengan dokter, itu nantinya ada riwayat tentang setelah kita konsultasi itu ada riwayat. Nah, itu dinamakan rekam medis elektronik, di mana itu berupa dokumentasi digital komprehensif dan juga enkripsi tingkat lanjut demi memastikan keamanan data pribadi dari pengguna. Juga ada platform edukasi kesehatan digital. Jadi di diri ini itu ada namanya edukasi, ada spool namanya. Nah, di spool itu nanti kita uh, banyak dapat informasi mengenai skincare, skincare maupun skin condition, acne guide maupun ingredients yang ada pada skincare gitu. Terus yang lanjutnya ada platform edukasi kesehatan digital. Nah, diri ini kan tidak hanya untuk kita konsultasi dengan dokter, tapi juga itu memberikan edukasi kesehatan digital seperti yang saya bilang tadi, di mana konten multimedianya ini interaktif masuk ke dalam teknologi teknologi multimedia. Jadi, jadi, kontennya itu berupa gambar, audio juga, kadang juga pun video. Terus yang selanjutnya itu adalah personalisasi berdasarkan profil kesehatan. Ya, ini tentu saja tergantung pada penggunanya. Gitu. Kita lanjut. Itu adalah teknologi pendukung utama pada diri care, yaitu yang pertama adalah cloud computing, di mana
Setelah saya research di diri care ini itu dia menggunakan computing untuk penyimpanan data di apa terdistribusinya dengan skalabilitasnya itu sistem. Di mana ini apa fungsinya tuh penyimpanan dan data uh, akses data secara real time gitu. Nah, keuntungan dari kita menggunakan cloud computing ini keamanan data gitu, keamanan data tingkat enterprise di mana skalabilitas tak terbatas dan juga akses bisa dari manapun. Terus juga ada IoT atau Internet of Things di mana di di diri care ini itu ada dua ini integrasi perangkat monitoring dan juga pengumpulan data real time di mana ini fungsinya itu untuk mengintegrasikan perangkat kesehatan. Keunggulannya yang pasti pengumpulan data real time, juga monitoring yang berkelanjutan serta analisa kesehatan yang komprehensif. Kita lanjut. Kontribusi sistem multimedia pada uh, diri care. Yang pertama itu ada peningkatan aksesibilitas, di mana uh, yang ada pada syarat pada diri care ini itu sebenarnya uh, selama operasional dia itu mengikuti uh, jam kerja lima hari dalam 24 jam. Nah, tapi untuk aplikasinya itu bisa sampai 24/7. Terus juga personalisasi layanan. Yang kedua itu adalah efisiensi operasional, di mana kita mengotomatisasi manajemen rekam medis itu untuk tiap penggunanya begitu. Dan juga penurunan biaya operasional itu sudah pasti, dan akurasi dokumentasi benar karena dia itu kan eh, terstruktur dengan baik. Jadi ya karena dia tersistem, jadi dia sangat manajemennya sangat baik kayak gitu. Nah, tantangan yang ada pada pengimplementasian di Recare ini itu tentu saja setelah di research itu ada tiga, yaitu hambatan teknis, terus juga tantangan non teknis, dan juga platform edukasi kesehatan digital. Ini mana hambatan teknis ini adalah keamanan data, keamanan data, keterbatasan infrastruktur digital, dan juga kompleksitas enkripsi. Terus tantangan non teknisnya itu masuk ke resistensi perubahan dari praktisi kesehatan, juga kepercayaan terhadap teknologi baru itu udah pasti, dan juga kepatuhan etika regulasi. Untuk implementasi platform edukasi kesehatan digital itu konten multimedia interaktif, personalisasi berdasarkan profil kesehatan. Hmm, Mungkin kita masuk ke ininya dulu ya, care-nya dulu.
yang ini dijelaskan tadi di diri care ini ada beberapa pelayanan eh, kesehatan yang masuk di sini itu banyak, namun dikategorikan itu ada tiga, yaitu kecantikan kulit, rambut, dan juga perawatan tubuh. Ini mana kalau dirincikan itu ada banyak sekali ini, ada juga yang sampai di sini seperti itu. Nah, untuk keluhannya sendiri itu paling populer termasuk saya sendiri itu eh, menggunakan diri care ini itu. Dan em, untuk fitur di mana fiturnya yang di sini ini saya berikan contoh konsultasi saya pada Agustus kemarin dengan dokter mengenai jerawat saya itu. Jadi sini saya konsultasi dan diberikan resep resep racikan dari dokter yang dimana resepnya itu bisa langsung kita kirim. Jadi untuk resepnya itu kita konsultasi dulu, setelah itu kita baru bisa memesan. Jadi sistemnya itu kita kalau mau kita bisa beli sendiri di sini, tapi kalau untuk racikan yang khusus sesuai dengan apa kondisi kulit atau permasalahan yang ada pada diri kita itu harus kita konsultasikan dulu, lalu resepkan atau diracikan dulu sama dokternya. Setelah itu baru kita memesan dan akhirnya dikirim kepada kita kayak gitu. Nah, di sini ini biasanya yang diresepkan tuh dimasukin ke sini. Dan juga di setelah daripada keluhan dan layanan, terus ada di restore, di sini di klinik. Jadi kita bisa buat janji dengan dokter. Contoh. Nah, untuk buat janjinya nanti kita langsung masuk ke WhatsApp seperti itu. Dan nanti ada langkah-langkahnya. Terus ini juga ada blog. Kalau di ini mungkin tidak ada yang namanya sama di aplikasi. Nah, kalau pada aplikasi itu ada yang namanya School. Dia ada namanya School. Nah, di School itu kita bisa dapat informasi mengenai skin condition, acne guide, maupun ingredients. Yang dimana ingredients ini tuh misalnya dia akan menjelaskan niacinamide. Jadi apa sih niacinamide? Terus eh, be- manfaat dari niacinamide itu apa? Dijelaskan seperti itu. Di sini juga menggunakan media interaktif ya. Jadi membuat si penggunanya itu jadi selain betah untuk lihat lama-lama, dia juga jadi informasinya dapat dicerna dengan baik karena dia menggunakan eh, kata-kata yang baik dan juga sistem multimedia yang baik gitu. Kita kembali ke kesimpulan tadi. Nah, pada kesimpulan ini eh, transformasi pada diri kali ini termasuk komparasi pelayanan kesehatan digital yang dimana ini terintegrasi teknologi yang canggih dan yang mana itu mencakupi computing dengan IoT atau Internet of Things dan juga peningkatan aksesibilitas dan personalisasi layanan yang baik dan juga optimasi
proses administratif, dan juga potensi inovasi yang berkelanjutan. Mungkin di diri care ini saat ini tuh belum ada konsultasi menggunakan video call langsung dengan dokter, tapi eh, kemungkinan besar pada eh, nanti perkembangannya nanti itu akan ada konsultasi dengan dokter secara real time menggunakan eh, video call, bisa kita bilang video video call yang mana itu bisa jadi face to face di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan dokter dan juga tidak menggunakan chat tapi langsung dilihat secara langsung, dan itu mungkin bisa uh, dapat experience yang lebih baik seperti itu. Ya mungkin segitu, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.